warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam video kali ini untuk saling berbagi cerita dan pengalaman dan berinteraksi di antara kita semua. Sebelum saya melanjutkan ke materi yang akan saya bagikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Winda Ayu Setianing Tias dari Universitas Raspati Indonesia, Program Studi Magister Manajemen Rumah Sakit Angkatan 2022-2023. Oke, kita kembali kepada materi yang akan kita bahas. Kali ini saya akan membahas tentang masalah mental health. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata mental health. Oke, sebelumnya saya akan memberitahukan terlebih dahulu data kerusakan mental pada negara kita, yaitu Indonesia. Pada data riset kesehatan dasar atau Rikesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk Indonesia berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental dan emosional. Dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Sebuah studi pada tahun 2022 menemukan bahwa angka bunuh diri di Indonesia mungkin 4 kali lebih besar daripada data resmi. Kurangnya data telah menyembunyikan skala sebenarnya dari persoalan bunuh diri di Indonesia. Padahal, WHO mengatakan bunuh diri adalah penyebab kematian terbesar keempat di antara orang-orang berusia 15 sampai 29 tahun di seluruh dunia pada tahun 2019. Pada studi pada tahun 2022 membandingkan data kepolisian dengan sampel registry system atau SRS di Kementerian Kesehatan. SRS adalah survei yang bertujuan mengetahui angka dan penyebab kematian secara mendetail. Survei ini dilakukan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Merujuk data SRS pada tahun 2018, angka kematian akibat bunuh diri di Indonesia sebesar 1,12 per 100.000 penduduk. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa, Dr. Celestinus Egiamunte menjelaskan masalah kesehatan jiwa di Indonesia terkait dengan masalah tingginya prevalensi orang dengan gangguan jiwa. Untuk saat ini, Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk. Artinya, sekitar 20% populasi di Indonesia mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa. Beberapa jenis gangguan jiwa ini adalah depresi, gangguan bipolar, dan kecemasan yang berlebihan dan gangguan stres pada trauma. Nah, gangguan mental atau penyakit mental ini sendiri berawal dari beberapa konflik, seperti konflik seringnya melihat perkelahian terhadap kedua orang tua, ketakutan atau kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, marah yang berlebihan, dan rentan melakukan kekerasan dan juga memiliki pengalaman atau ketenangan yang buruk yang tidak dapat dilupakan. Yang terakhir adalah berkelahi dengan teman atau keluarga dan seringnya mendapatkan perilaku yang kasar. Nah, tentunya sangat banyak konflik yang menyebabkan gangguan mental dan kebanyakan dari kita semua tidak menyadari bahwa betapa banyak hal yang bisa atau sering membuat kerusakan mental atau jiwa kita. Nah, terdapat beberapa jenis masalah kesehatan mental dan berikut ini adalah 3 jenis masalah gangguan mental yang paling umum terjadi. Yang pertama adalah kondisi stres. Kondisi stres yaitu keadaan seseorang mengalami tekanan yang berat baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung, gampang terganggu konsentrasinya, sehingga mengurangi motivasi dan pada kondisi tertentu dapat memicu depresi. Contoh dampak stres pada perilaku seseorang yaitu adanya menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain, dan juga dapat menyebabkan enggan makan atau bahkan makan secara berlebihan.
Nah, yang kedua yaitu adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologi seseorang ketika mengalami rasa cemas yang berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan sehingga berdampak buruk pada kehidupan sehari-harinya. Pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas yang kerap timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Dan sementara itu, gejala fisik yang menyertai masalah gangguan kecemasan antara lain adalah sulit tidur, badan gemetar, mengeluarkan keringat secara berlebihan, otak menjadi tegang, jantung berdebar-debar, dan sesak nafas. Kemudian, gangguan yang ketiga adalah depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus merasa bersedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang pada umumnya berlangsung beberapa hari. Pada depresi, kesedihan yang terjadi dapat berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, bahkan bisa juga dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Selain mempengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir dan berperilaku pada penderitanya. Tidak jarang juga penderitanya sulit menjalani kegiatan sehari-harinya secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka juga bisa mencoba untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan mencoba untuk bunuh diri. Ada beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi, yaitu kehilangannya ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Dan juga terus-menerus merasa bersedih, merasa bersalah atau khawatir yang berlebihan, dan tidak dapat menikmati hidup karena kehilangannya rasa percaya diri. Sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya depresi, mulai dari peristiwa dalam hidup yang menimbulkan stres, kemudian kehilangan orang yang dicintai, merasa kesepian, hingga memiliki kepribadian yang rapuh terhadap depresi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami stres. Nah, untuk mengatasi stres ini sendiri, kunci utamanya adalah mengidentifikasi akar permasalahannya dan mencari solusinya. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya secara mandiri, lebih baik langsung konsultasi kepada dokter atau psikiatri agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Nah, gangguan mental ini sendiri juga dapat menimbulkan pada masalah kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalani pola hidup sehat. Kesehatan mental yang baik adalah ketika batin kita dalam keadaan tenang dan tentram, sehingga kemungkinan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, gangguan kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya mengarah pada perilaku buruk. Nah, teman-teman semua, itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman mengenai dari permasalahan mental hingga menimbulkan kerusakan mental itu sendiri. Nah, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.